Ditulis dalam beberapa catatan tentang masuk Islamnya seorang ahli kedokteran, ya, ahli kedokteran ilmuwan, ahli anatomi, ya, yang bernama Profesor Dr. Takatat Tejasen dari Thailand. Suatu ketika pada pada pertemuan kedokteran, ya, internasional di Saudi Arabia, Maret tahun 1981 di Jeddah, beliau hadir, salah satu ahli kedokteran yang dihadirkan dalam pertemuan tersebut. Terjadilah diskusi ilmiah dan seterusnya. Kemudian disampaikanlah tentang ayat surat An-Nisa ayat 56. Ya, surat An-Nisa tentang ayat 56. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim jahannam kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuhum. Jadi Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat tersebut, ya, innal ladzina kafaru bi ayatina, orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami Al-Qur'an, apa kata Allah? Sawfa nuslihin nar, kami akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Itu ayatnya. Kullama natijat juluduhum, setiap kulitnya itu, ya, kulitnya itu hangus, orang masuk neraka dibakar kan hangus. Apa kata Allah? Baddalnahum juludan ghairuha, kami gantikan dengan kulit yang baru. Untuk apa tujuannya? Liyadzuqul adzaba, agar orang yang di neraka tadi itu tetap merasakan azab. Kan hari ini bertanya, kalau kita masuk neraka dibakar sudah selesai? Oh enggak. Ini jawaban ayatnya. Ya, inilah jawaban ayat dari pertanyaan tersebut. Nanti dibahas, ya. Dan ini menyebutkan profesor tadi itu masuk Islam. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Maha perkasa, tapi keperkasaannya tidak menzalimi, tetapi Al-Hakim dan Maha bijaksana. Nah, beliau disodorkan ayat ini. Disodorkan ayat ini, si profesor tadi disodorkan ayat ini. Bagi kita ayat ini ayat yang menceritakan tentang azab orang masuk neraka, bahwa orang yang masuk neraka dibakar hangus, kemudian dikasih kulit baru, sampai titik selesai, sudah. Itu yang kita pahami. Tapi bagi seorang yang membaca dengan tilawah, walaupun dia non muslim, dibaca bahkan mungkin terjemahnya dengan tilawah, urusan untuk memahami kandungan dan maknanya secara ilmuwan, ternyata membawa dia kepada hudal linas, ya, wal hudal wal furqan, menjadi petunjuk dan pembeda antara hak Islam itu hak, bahwa selain Islam adalah batil. Bagaimana kisahnya, ya? Bagaimana kisahnya? Tetapi sebelum masuk ke kisah, sedikit saya sampaikan tafsir klasiknya. Jadi ulama-ulama menafsirkan ayat ini, dalam riwayat dikatakan bahwa Hasan Al-Basri, seorang sayyidut tabi'in, mengatakan yang dimaksud ayat ini adalah apa? Setiap hari orang itu gosong kulitnya 70.000 satu harinya, 70.000 kali, dan 70.000 kali pula diganti setiap harinya. Berapa jemaah? 70.000 kali dalam sehari. Masukkan gosong ganti lagi, masukkan gosong ganti lagi, begitu 70.000 kali. Ngitung aja capek, apalagi yang disisa. Naudzubillah min dzalika. Kemudian tafsir yang lain dalam kitab Ibnu Katsir, ya, dalam kitab, kalau tadi dalam kitab Tabrani lebih detail. Setiap hari, kata Umar bin Al-Khattab, beliau mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap yang dimaksud itu, kalau tadi setiap hari 70 kali, 70.000 kali. Ini setiap jam, tubaddilu fi sa'atin mi'ata marrah. Setiap jam 100 kali dibakar, hangus, dan diganti dengan kulit yang baru. Ini tafsir klasiknya, ini tafsir klasiknya. Abdullah bin Abbas mengatakan dalam tafsirnya juga, yubaddiluna juludan bayadha ka'amsali qaratis. Kulit yang sudah hitam membakar itu tadi diganti oleh Allah saat itu juga dengan kulit yang putih seperti sedia kala, seakan-akan belum pernah tersentuh oleh api neraka. Jadi setiap jamnya dan setiap harinya.
Dan tafsir-tafsir begini dibaca semua oleh Profesor Dr. Tagatat Tajesen, ya, ahli anatomi, memang kebetulan beliau membidangi itu. Dan beliau seorang dosen ya di salah satu universitas di Thailand yang sangat terkenal di zamannya. Bahkan beliau katanya pernah menjadi kepala jurusan ya, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, adakah keterangan tentang kulit ini dalam ajaran kamu? Oh, agamanya Buddha. Dia masih pede karena dia orang yang agamis lah ya, profesor agamis dalam Buddhanya. Ada, insya Allah, bahasa kitanya gitu ya. Tahun depan ada pertemuan, saya akan bawa pernyataan dari kitab kami. Ternyata pulang ke Thailand, dibuka kitab-kitabnya, nggak ditemukan jawabannya tentang masalah ini. Pada pertemuan berikutnya dikatakan, ketika ditanya oleh para peserta yang hadir pada tahun sebelumnya, mereka sudah penasaran, dikatakan mohon maaf, tidak ada kami temukan dalam kitab kami Buddha. Tidak ada ya tentang hal yang diterangkan dalam Al-Quran. Tapi dikatakan, tapi saya yakin ini bukan perkataan manusia, ini perkataan Tuhan. Dia tanya, ini dari mana kalian dapat ini? Dari Muhammad. Siapa Muhammad itu? Muhammad adalah utusan Allah. Dia siapa? Nabi Allah. Bisa bertemu? Sudah nggak ada. Kan sudah 14 abad yang lalu di zaman itu, ya kan? Atau hampir 15 abad yang lalu. Terus ini firman Allah Subhanahu. Siapa Allah itu? Tuhan yang menciptakan saya dan Anda. Ya, kemudian dikasihlah beberapa buku untuk penguat dalam kasus masalah ini. Ya, tentang sudut pandang kulit Al-Quran dan juga menurut para ahli di bidang yang beliau geluti. Kemudian pada tahun berikutnya beliau datang. Tetapi sebelum datang ya, ada beberapa informasi juga. Ternyata sebelum beliau datang untuk menyatakan hasil risetnya tentang Al-Quran di surat An-Nisa tadi itu, beliau sudah mengislamkan 5 mahasiswa dan mahasiswinya dengan kajian yang beliau sampaikan ya, pandangan Al-Quran, perspektif Quran ya, tentang kulit, kurang lebih begitulah ya judulnya. Ternyata para orang-orang mahasiswa yang diajar masuk Islam terlebih dahulu. Nah, baru pada beberapa tahun berikutnya ya, dalam pertemuan yang sama tetapi tempat yang berbeda ya, ketika beliau mendapat giliran, akhirnya di sini dikatakan pada bulan November 1983 ya, diselenggarakan di Riyadh waktu itu. Beliau berdiri di podium, dia bercerita tentang apa yang sudah dipelajari selama sekian lama, dan beliau menyampaikan dan kekagumannya dan ketertarikannya terhadap isi Al-Quran, khusus surat An-Nisa tadi, yang bercerita tentang orang yang masuk neraka akan dibakar, kemudian kullama nudijat juluduhum badalna ghairuha liyadukul adab, kemudian akan diganti dengan kulit yang baru agar dia tetap bisa merasakan adab sampai Allah kehendaki. Beliau mengatakan bahwa ini kalimat tidak mungkin dari manusia, tidak mungkin dari manusia. Dan beliau menyampaikan ya, sesama para ahli bahwa kulit itu terbagi ada 3 jenis kulit. 3 jenis kulit ya. Salah satu kulit yang paling ujung itu kulit yang punya sensoris. Ya, semacam kayak ada saraf-sarafnya di situ. Jadi sensor dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau kulit yang ini sudah hilang, kulit yang berikutnya orang dibakar pun sudah nggak sakit. Saya punya dokter kebetulan, ada teman yang jemaah juga di Jakarta Selatan. Dia pernah cerita waktu saya sampaikan ini dari tinjauan pandangan Islam tentang masalah ini. Saya sampaikan kajian seperti mirip kurang lebihnya. Akhirnya cerita, betul Ustaz, waktu saya masih jadi kepala dokter di rumah sakit Pertamina, ada pasien saya yang kerja di penyulingan minyak, nyemplung di satu badan, jadi 90, sekian persen gosong. Jadi dipegang kulitnya udah kayak kayu. Anehnya dia nggak sakit. Awalnya saya agak bingung kenapa. Oh, ternyata memang kulit yang lapisan awal itu udah nggak ada. Udah nyentuh langsung ke daging dan sampai dan seterusnya. Kalau orang sudah itu maka nggak akan sakit. Dan dibuktikan lagi, kalau kita kena tusuk duri, sakit itu kalau masih baru nyentuh. Tapi kalau udah lewat kulit yang dimasuk tadi lapisan yang pertama yang ada sarafnya sudah nggak sakit sebenarnya. Waktu dicabut, oh ternyata dalam ya. Ternyata dah dalam. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala menggantikan kulit, kata beliau?
satu hari berkali-kali, sampai dalam riwayat tadi 70.000 kali. Setiap gosong diganti lagi, gosong, biar tidak kegosongnya tidak nyampe kepada kulit terakhir, bahkan sampai kepada dagingnya. Karena kalau sampai itu yang kena, sudah nggak ada gunanya azab, karena rasa sakit sudah hilang. Bahkan kalau kita ingin merasakan panas, kan cukup panas ataupun tidak panas kan dipegang dengan apa? Dengan tangan kita. Kenapa? Karena tangan kita masih normal, sempurna, masih ada sensorisnya, ada saraf tadi yang menjadi sensor, sensitif. Oh, ini panas, ini dingin, ini halus, ini kasar, ini dan seterusnya lah ya, begitu. Kan pegang-pegang tangan kan terasa itu, ya kan? Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kuasa Allah dan kebenaran Allah. Kalau Nabi Muhammad katanya dia nggak pernah kuliah kedokteran, nggak mungkin tahu apa tentang kedokteran. Tapi ini wahyu dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diperkuatlah oleh yang lainnya, Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan kepada jagat raya, ya, wa fi anfusihim, dan pada diri kalian tentang tanda-tanda kebesaran Islam. Hatta yatabayyana anul haq, bahwa Al-Qur'an, Islam itu adalah hak, ajaran yang benar. Jadi setiap hari ini penemuan-penemuan ini sesungguhnya adalah apa? Bukan sebagai dalil ya, tapi sebagai bukti. Apa bedanya bukti dengan dalil? Kalau dalil Quran hadis sudah cukup bagi orang kita beriman. Tapi bukti perlu. Bukti untuk apa? Untuk menunjukkan kebenaran daripada dalil itu. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ketika Allah bercerita tentang Ibrahim alaihissalam, bertanya kepada Allah, ya Allah, kaifa tuhyil mauta? Allah mengajarkan, mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, Allah mampu menghidupkan orang yang mati. Kata Ibrahim, ya Rabb, bagaimana kau menghidupkan yang mati? Apa kata Allah? Afala tu'min? Apakah engkau tidak beriman ya Ibrahim? Enggak. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi bukan saya tidak beriman ya Rabb, tetapi agar tenang hatiku. Agar tenang hatiku. Rasulullah pernah mengatakan, al-khabru laisa kal muayyanati. Itu hadisnya sahih. Berita itu efeknya tidak seperti kalau orang melihat langsung. Dikisahkan dalam hadis Musnad Imam Ahmad. Rasulullah bercerita bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dipanggil oleh Allah selama 40 hari di Gunung Tursina menerima wahyu yang 10. Ya, Ten Commandment itu yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai pegangan orang Yahudi. Diinfokan oleh Allah, wahai Musa, umatmu Bani Israel yang sekarang dijaga oleh kakakmu Harun alaihissalam sedang nyembah berhala patung emas anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Dalam hadis tersebut Musa alaihissalam beriman, tapi nggak ada efek dari cerita itu. Bukan tidak beriman, tapi nggak ada efek. Tapi apa yang terjadi? Falamma ayyanahum, tapi ketika turun dari gunung membawa lempengan tadi, tulisan yang 10 perintah Allah Ta'ala itu, melihat langsung bagaimana umatnya menyembah patung anak sapi emas yang dibuat dari emas, yang dibuat oleh Samiri, tanpa terasa menjatuhkan. Efek dari melihat langsung, wahyu yang dipegang, tulisan wahyu yang ditontil terjatuh dari tangannya tanpa disengaja. Nah, disitulah Rasulullah mengatakan al-khabru laisa al muayyanati. Maka ini perlu pembuktian. Jadi banyak hari ini penemuan-penemuan yang luar biasa di mana-mana, itu menunjukkan tentang kebenaran Islam. Nah, kembali ya kepada kisah seorang profesor doktor ya, ahli anatomi tadi dari Thailand. Maka di akhir beliau berbicara di depan podium di hadapan seluruh para ahli majelis dan konferensi kedokteran internasional tersebut, beliau mengatakan, akhirnya wahai jemaah sekalian, aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, membawa dia kepada Islam. Kenapa? Membaca Al-Qur'an bukan hanya membaca saja, tetapi membaca dalam arti tilawatan, sehingga menghantarkan setiap yang dibaca itu kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.